Malam itu, Emma Walker tertidur tanpa tahu bahwa itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. 2 tembakan menembus dinding kamarnya dan pelakunya adalah seseorang yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Emma Jane Walker lahir pada tanggal 20 Maret 2000 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Dia adalah putri dari Jill dan Mark Walker dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Evan. Sejak kecil dia digambarkan sebagai anak yang periang, perhatian dan suka menolong temannya. Ibunya menggambarkan dia sebagai sosok yang berjiwa besar dan mandiri. Dan di sekolahnya, dia dikenal sebagai siswi yang berprestasi dan suka mengikuti organisasi sekolah. Di tahun 2014, Emma yang berusia 14 tahun menjadi satu-satunya siswi baru yang berhasil masuk ke dalam tim pemandu sorak di tahun itu. Orang-orang menggambarkannya sebagai gadis yang ceria, energik dan memiliki senyum yang menawan. Emma menjalani aktivitas barunya dengan penuh tanggung jawab dan dia sangat menikmati suasana kompetisi olahraga. Emma juga merupakan siswi yang sangat cerdas dan tekun. Dia bermimpi menjadi seorang perawat di unit neonatal untuk merawat bayi yang sakit atau lahir prematur. Selama latihan pemandu sorak, Emma menarik perhatian dari salah satu pemain tim football bernama William Riley atau yang dikenal dengan sebutan Riley. Saat melihat Emma di tepi lapangan, percikan api langsung menyala di antara mereka. Pada saat bertemu dengan Emma, Riley sebenarnya sudah menjalin hubungan romantis dengan seorang gadis lain. Tetapi dengan segera dia mengakhiri hubungan itu untuk mulai berkencan dengan Emma. Riley yang usianya 2 tahun lebih tua dari Emma telah berhasil menjadi pemain terbaik di timnya dan memperoleh popularitas yang cukup besar di antara teman-teman sekelasnya. Dia adalah anggota gereja setempat, menyukai main video game, dan memiliki selera humor yang sedikit berbeda. Riley, pemain paling berbakat di tim football sekolah, dan Emma, pemandu sorak yang menawan, ditakdirkan untuk menjadi pasangan populer di kalangan teman-temannya. Riley dengan cepat diterima oleh keluarga Emma, di mana dia membuat kesan sebagai pemuda yang menyenangkan, santun dan juga sopan. Tetapi setelah beberapa waktu pendapat mereka tentang dia berubah. Ketika mereka mengetahui bahwa Riley masih menepati janjinya kepada mantan pacarnya dan pergi bersamanya ke pesta prom junior. Namun untuk prom senior, dia tetap pergi bersama Emma. Orang tua Emma menganggap perilaku seperti itu sembrono dan merasa tidak senang karena putri mereka tidak menjadi prioritas dari Riley. Tetapi Emma sendiri sepertinya tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Halaman media sosialnya dipenuhi dengan foto dirinya dan Riley bersama, menunjukkan pasangan itu bersenang-senang dan sering menghabiskan waktu bersama. Teman-teman Emma pada awalnya tidak mengenal Riley dengan baik karena sepertinya Riley dinilai pemalu dan juga pendiam. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi jelas bahwa bukanlah itu masalahnya dan mereka mulai menganggap Riley agak sedikit aneh. Banyak yang merasa bahwa Riley sepertinya mau mendominasi Emma untuk dirinya sendiri. Dia membatasi Emma dari komunikasi dengan siapapun kecuali dirinya dan terus berusaha mengendalikan setiap gerakan dari Emma. Teman-teman Emma yang merasa khawatir dengan situasi tersebut memperingatkan Emma bahwa hubungan seperti itu jarang menghasilkan sesuatu yang baik dan menasihatinya untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Namun Emma menepis kekhawatiran mereka, meyakinkan bahwa Riley bermaksud baik dan tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Orang tua Emma dalam upaya untuk mengakhiri hubungan putri mereka mengambil ponselnya untuk mencegah kontak dengan Riley.
Tetapi Riley menemukan jalannya sendiri. Dia membelikan Emma sebuah iPod Touch agar mereka bisa saling berkirim pesan secara diam-diam. Dan selama 2 tahun, pasangan ini putus nyambung berkali-kali, tetapi dengan setiap perpisahan, hubungan mereka menjadi semakin toksik. Pertengkaran menjadi lebih serius, dramatis, dan semakin sering terjadi. Riley terus-menerus menelpon Emma dan membombardirnya dengan pesan, dan ketika Emma sedang bekerja, Riley akan menunggunya di pintu masuk selama berjam-jam untuk melanjutkan konflik mereka. Tetapi, setiap pertengkaran pasti diikuti dengan permintaan maaf dan menyebut Emma sebagai hal yang paling berharga di dunia baginya. Orang tua Emma berulang kali mencoba membujuk putri mereka untuk mengakhiri hubungan itu. Namun semakin mereka berusaha untuk mencegah Emma menemui Riley, semakin aktif putri mereka membelanya. Hingga musim gugur tahun 2016, situasinya tetap tidak berubah. Riley saat itu telah lulus SMA dan mendaftar di Maryville College yang terletak setengah jam perjalanan dari rumahnya. Sementara Emma yang berusia 16 tahun masih bersekolah di SMA. Mereka terus berhubungan jarak jauh, saling menulis surat untuk menumpahkan kerinduan mereka. Pada akhir Oktober 2016, orang tua Emma dalam upaya putus asa mereka untuk membantu Emma melarangnya pergi kemanapun kecuali ke sekolah dan latihan pemandu sorak. Mereka mulai memantau dengan cermat kemana dia pergi, dengan siapa dia bertemu dan apa yang dia lakukan. Dan hal ini membuahkan hasil yang diinginkan. Emma bercerita pada salah seorang temannya kalau dia dan Riley sudah putus dengan damai setelah dia melihat foto Riley memeluk gadis-gadis dari kampusnya. Teman-teman Emma mengaku lega karena merasa takut Riley tidak akan melepaskannya begitu saja. Pada tanggal 18 November 2016, dengan seizin dari orang tuanya, Emma pergi ke pesta di rumah teman dekatnya. Di sekitar pukul 11:30, Emma memberitahu temannya kalau dia menerima pesan teks misterius dari nomor yang tak dikenal. Salah satu pesannya berbunyi menyuruhnya untuk keluar sendirian. Jika tidak, seseorang yang dekat dengannya akan terluka. Emma mengira kalau itu hanyalah lelucon dari salah satu teman Riley. Dan sebagai balasan, dia menulis bahwa dia akan melapor pada polisi. Tetapi ancaman itu tidak berpengaruh dan pesannya menjadi lebih mengkhawatirkan. Mengatakan bahwa jenazah Riley telah dibuang di depan rumah. Emma dan temannya segera pergi keluar dan melihat bahwa seseorang memang terbaring tertelungkup di atas selokan. Dan ternyata itu adalah Riley. Ketika Emma mendekatinya, Riley tampak bingung. Dia berkata bahwa dia telah diculik dan tidak tahu bagaimana dia bisa ada di selokan itu. Emma lalu menangis dan meminta pada Riley untuk meninggalkannya sendirian. Emma menghabiskan hari itu dengan gelisah dan di pukul 10 malam dia pulang bersama dengan temannya yang tinggal di dekat rumahnya. Saat kedua gadis itu mendekati rumah, mereka melihat ada seorang pemuda yang terlihat mencurigakan berpakaian serba hitam berjalan di jalan tidak jauh dari rumahnya Emma. Setelah mengantar temannya, Emma pulang ke rumahnya sendirian. Dia masuk ke dalam berniat untuk berganti pakaian, tetapi orang asing misterius itu kembali dan mulai mengetuk dan membunyikan bel pintunya. Emma yang ketakutan mengirimkan pesan kepada teman-temannya untuk datang membantu. Tetapi ketika temannya itu tiba, orang asing misterius itu telah pergi. Namun teman Emma mengklaim bahwa dia mengenali Riley sebagai pria berbaju hitam itu. Ibu Emma setelah menerima pesan mengkhawatirkan dari putrinya, langsung pulang dan menemukan Emma sedang berbicara dengan Riley di halaman depan rumah. Ibu Emma segera mengingatkan Riley tentang kehadirannya yang tidak diinginkan di dekat putrinya dan memintanya untuk pergi.
Setelah kejadian ini, orang tua Emma yang mengkhawatirkan keselamatan putri mereka memutuskan untuk mengantar jemput Emma setiap kali dia bepergian. Pada malam hari di tanggal 20 November 2016, Emma sedang berada di rumahnya dengan tenang dan tentram. Dia pergi tidur di sekitar tengah malam. Tak lama setelah tengah malam itu, Riley meminjam ponsel dari teman sekamarnya. Dia menelpon Emma dan Emma memberitahunya tentang keengganannya untuk melanjutkan hubungan. Setelah itu pembicaraan mereka tiba-tiba terputus. Kemudian Riley membombardir Emma dengan banyak pesan teks dan melakukan sekitar 40 panggilan telepon, meninggalkan segudang pesan suara di mesin penjawabnya. Namun Emma tidak menanggapi satupun dan akhirnya Riley berhenti mencoba menghubunginya. Di sekitar pukul 3 pagi, ayah Emma terbangun karena mendengar adanya suara dentuman yang keras. Namun saat itu dia mengira kalau suara tersebut adalah suara yang biasa, mungkin dari lingkungan sekitar. Dan dia pun kembali tidur. Dan di sekitar pukul 6 pagi, ibunya pergi ke kamar Emma untuk membangunkannya ke sekolah. Dan saat ibunya memanggil namanya, Emma tidak menjawab. Ibunya lalu menyentuh kaki Emma, tetapi Emma tetap tidak bergerak. Setelah melihat wajah Emma, ibunya langsung menyadari perlunya segera memanggil ambulans. Emma terlihat pucat dan bibirnya berubah warna menjadi kebiruan. Dia mencoba mencari denyut nadi, tetapi tidak berhasil. Ibunya dengan panik menelpon ke layanan darurat, menyatakan putrinya tidak responsif, tidak bernafas, dan lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Ketika polisi tiba di rumah, mereka melihat Emma terbaring seperti sedang tertidur. Tidak ada tanda kekerasan fisik, luka terbuka atau kekacauan di dalam kamar. Kondisi kamar terlihat rapi sehingga menimbulkan kebingungan apakah penyebab kematian dari Emma. Namun, perhatian petugas polisi tertuju pada lubang yang nyaris tidak terlihat tetapi sangat mencurigakan di dinding kamar tidur Emma. Dan itu adalah lubang peluru. Rupanya saat Emma sedang tertidur, seseorang telah menembak kepalanya dari arah luar namun menembus dinding. Polisi segera mengamankan lokasi sebagai TKP pembunuhan dan tim forensik dipanggil. Mereka mulai menginterogasi keluarga, teman dan orang-orang terdekat termasuk mantan pacarnya. 2 selongsong peluru ditemukan di luar rumah dan penegak hukum perlu menentukan di mana tembakan kedua mengenai. Setelah memeriksa sekeliling rumah, polisi akhirnya menemukan lubang peluru lain yang tingginya kira-kira sama dengan yang pertama. Tembakan ini juga ditembakkan ke arah kamar tidur Emma dan lubang keluarnya terletak tepat di sebelah tempat tidurnya. Kedua lubang tersebut terletak sekitar 1,5 meter dari jendela kamar tidur dan tembakan dilakukan di antara pukul 2:30 hingga 3 dini hari. Satu peluru mengenai Emma di belakang telinga kirinya dan mungkin langsung merenggut nyawanya. Dan peluru kedua tersangkut di bantalnya Emma. Siapapun yang melakukan kejahatan ini tahu persis lokasi ruangan dan posisi di mana Emma akan tidur. Media sosial dipenuhi dengan pesan simpatik tentang kematian tragis Emma. Di antaranya adalah tweet dari Riley. Riley menyatakan betapa dia mencintai Emma selamanya dan dia tahu kalau Emma telah berada di tempat yang lebih baik. Dalam salah satu pertandingan tim sepak bola sekolah, para pemandu sorak melepaskan balon ke langit untuk mengenang teman mereka yang meninggal sebelum waktunya. Ketika polisi mulai menanyai keluarga dan teman-teman Emma, ada satu nama yang selalu muncul berulang kali, yaitu nama Riley. Sedangkan beberapa teman Riley merasa prihatin dengan kondisi temannya, dan mereka memberitahu detektif tentang rahasia yang Riley bagikan kepada mereka sehari setelah dugaan penculikannya. Menurut mereka, Riley mengatakan bahwa dia sekarang mengkhawatirkan nyawanya sendiri.
sehingga dia membawa pistol kakeknya kemana-mana. Dia bahkan menunjukkan senjata itu kepada kedua temannya. Teman Riley lainnya mengatakan kepada penyelidik bahwa Riley telah menanyakan tentang cara menghilangkan sidik jari pada pistol. Diketahui juga, 1 hari sebelum kematian Emma, kakek Riley melaporkan hilangnya pistolnya ke polisi. Riley juga meminta teman-temannya untuk membantunya membawa senjata tersebut dengan melemparkannya ke sungai Tennessee. Namun, menurut Riley, itu sama sekali bukan karena ada hubungannya dengan kematian Emma. Dia ingin menyingkirkan pistol itu karena dia takut itu akan membuatnya mendapat masalah dan polisi akan mencoba menghubungkannya dengan kasus kematian Emma. Polisi berbicara dengan Riley selama beberapa jam dan semakin banyak dia berbicara, semakin banyak celah yang muncul dalam versi ceritanya. Dari analisis ponselnya mengungkapkan bahwa di tengah malam ponselnya berada di jalan raya dalam perjalanan dari Maryville ke Knoxville. Selain itu di sekitar pukul 3:45 di dini hari, ponselnya terdeteksi di dekat rumah Emma. Dan menurut pemeriksaan forensik, Emma meninggal di antara pukul 2:30 hingga 3 dini hari. Petugas juga menanyai Riley tentang pistol dan semua informasi yang diperoleh dari kedua temannya. Namun dia membantah pernah membahas hal seperti itu dengan mereka. Pada tahap ini, Riley tetap menjadi satu-satunya tersangka, tetapi masih belum ada cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Begitu dia meninggalkan kantor polisi, dia mengirimkan pesan teks kepada kedua temannya, meminta mereka untuk tidak berkomunikasi dengan polisi lagi, dan memerintahkan mereka untuk menghapus semua pesan darinya. Namun Riley tidak menyangka bahwa teman-temannya akan mengabaikan permintaannya dan terus bekerja sama dengan polisi seperti yang telah mereka lakukan sejak menit pertama. Mereka menyusun rencana untuk mengungkap kebohongan Riley, di mana mereka setuju dengan Riley untuk membantu melemparkan pistol kakeknya ke sungai. Menurut rencana, polisi akan menunggu di dekatnya dan menangkap Riley segera setelah dia mengeluarkan senjatanya. Berkat aksi dari kedua temannya, Riley berhasil ditangkap. Dia didakwa atas pembunuhan Emma. Dan di bagasi mobilnya, polisi menemukan pakaian dan sepatu berwarna hitam. Dan hal ini membuktikan bahwa Riley adalah orang asing misterius berbaju hitam yang menggedor pintu rumah keluarga Emma. Selain itu, juga ditemukan senjata pembunuhan. Persidangan Riley dimulai 1,5 tahun kemudian dan dia masih tetap mengaku tidak bersalah. Dia memilih untuk tidak bersaksi dan pengacaranya juga tidak memanggil satupun orang saksi. Kasus pembelaan tidak dibangun di atas upaya untuk menyangkal fakta adanya tembakan. Tujuan utama mereka adalah untuk membuktikan bahwa peluru yang merenggut nyawa Emma mengenainya secara tidak sengaja. Mereka bersikeras bahwa dengan Riley menembaki dinding kamar, dia hanya mencoba untuk menakut-nakuti Emma dan berharap Emma yang ketakutan nantinya akan meminta bantuannya. Dia juga mengaku tidak menduga bahwa peluru akan bisa menembus dinding kamar. Pengacaranya menyatakan bahwa Riley hanya ingin Emma melihatnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkannya, sehingga hubungan mereka nantinya bisa pulih. Tetapi semuanya menjadi sangat kacau ketika peluru itu mengenai Emma yang tidur nyenyak di kamar tidurnya, dan akhirnya mengambil nyawanya. Pembela mengajukan hukuman yang ringan kepada juri, menyatakan bahwa meskipun mereka memutuskan dia bersalah nantinya, itu hanya dinyatakan pembunuhan yang tidak disengaja. Namun jaksa bersikeras bahwa itu adalah pembunuhan yang disengaja yang dimotivasi oleh rasa marah. Menyatakan Riley jelas bersalah karena menembakkan senjata api ke tempat tinggal yang ditempati. Dia juga mengatakan kalau Riley tahu cara kerja senjata dari permainan yang dimainkannya, bahwa peluru bisa menembus dinding.
Jaksa menuntut agar terdakwa dituntut dengan pembunuhan tingkat pertama. Setelah berdeliberasi, juri menyatakan Riley bersalah atas pembunuhan tingkat pertama serta menguntit, mencuri, dan memiliki senjata api secara ilegal. Di negara bagian Tennessee, hukuman atas pembunuhan tingkat pertama secara otomatis membawa hukuman seumur hidup. Riley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 51 tahun. Dan pada saat itu, dia akan berusia di atas 70 tahun. Pada bulan Mei 2021, diketahui bahwa Riley berusaha untuk mencari pembebasan dengan alasan bukti yang tidak mencukupi. Namun, permohonannya itu ditolak pengadilan. Emma seharusnya lulus SMA pada tahun 2018, tetapi hanya ayah dan ibunya yang menerima ijazahnya. Toga dan gaun kelulusannya ditaruh di kursi yang seharusnya dia duduki pada upacara kelulusannya. Sebuah program beasiswa dengan namanya didirikan untuk menghormatinya. Ibu Emma mengatakan bahwa keinginan putrinya untuk menjadi perawat bayi yang baru lahir membuktikan dirinya adalah orang yang baik. Nama Emma Walker kemudian dipakai sebagai nama dari unit rehabilitasi neonatal di Children's Hospital of East Tennessee. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang akan mengingat Emma seterusnya. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!